Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dek Sintia Pratiwi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan membahas suatu artikel yang berisikan tentang hukuman mati Ferdy Budiman. Topik 1. Saya akan membahas terlebih dahulu kasus apa yang dibuat Ferdy Budiman sehingga mendapatkan hukuman mati. Ferdy Budiman merupakan seorang pengedar narkoba yang berasal dari Surabaya. Tepat 6 tahun yang lalu, Ferdy Budiman dieksekusi mati bersama 3 orang lainnya di lapangan tembak Penalukan, Nusa Kambangan. Ia divonis hukuman mati itu karena ia terlibat dalam beberapa kasus pengedaran narkoba di Indonesia. Pada tahun 1997, Ferdy terlibat dalam kasus narkoba pertamanya hingga dijebloskan ke LP Cipinang. Pada 2009, Ferdy kembali berhadapan dengan penegak hukum lantaran menyimpan 500 gram sabu-sabu. Kala itu, ia divonis 3 tahun 4 bulan penjara. Pada tahun 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis mati Ferdy karena ulahnya yang mengimpor 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok pada 28 April yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 8 Mei. Aksi ini dilakukan pada saat ia masih berada di dalam penjara. Pada Jumat 29 Juli 2016 pukul 00.45, Ferdy dieksekusi di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dia merupakan satu dari 4 orang ditembak mati yang terlibat dalam kasus narkoba. 3 orang diantaranya merupakan warga asing. Ferdy dimakamkan di kampung halamannya, yaitu di Surabaya. Hal itu merupakan keinginan dirinya beberapa hari sebelum divonis mati. Topik 2. Di topik 2 ini, saya akan membahas mengenai pendapat saya mengenai hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati yang ada di Indonesia sebenarnya menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa masyarakat yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Alasan utama masyarakat yang tidak setuju adalah karena pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, yang dimana pidana ini merenggut hak hidup seseorang. Sedangkan bagi masyarakat yang setuju dengan hukuman mati ini beralaskan agar memberikan efek jera pada pelaku dan mencegah adanya kejadian berat atau kejahatan berat yang terulang kembali agar adanya kehidupan yang aman bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri masih memberlakukan hukuman mati. Sebanyak 31 vonis hukuman mati diberikan pemerintah Indonesia pada periode Oktober 2021 sampai September 2022. Vonis mati itu paling banyak diberikan terhadap terpidana kasus narkoba. Saya setuju adanya hukuman mati di Indonesia karena hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlakukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Meskipun ada beberapa negara yang tidak menyetujui adanya hukuman mati, akan tetapi setiap negara memiliki caranya sendiri untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai ancaman. Dan hukuman mati sendiri harus benar-benar diberikan kepada seseorang yang memang melakukan kejahatan besar. Dari kasus Ferdy Budiman ini, kita harus belajar bahwa kita harus taat pada aturan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Sekian artikel yang bisa saya ulas.
saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.